Shalom saudara sekalian. Melayani adalah wujud pemahaman bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Termasuk kita dengan pasangan saudara. Tentu tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Kadang kita merasa sudah banyak membahagiakan pasangan kita. Namun pada kenyataannya pasangan kita masih kurang merasa dibahagiakan. Tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk melayani. Bahkan Dia sendiri telah memberikan teladan melayani kepada kita umat kesayangannya. Seperti halnya yang tertulis di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi kita pun sebagai anak-anak Tuhan juga harus turut melayani orang lain, terutama melayani pasangan kita. Pasti keluarga kita akan berbahagia karena orang-orang yang ada di dalamnya mau saling melayani. Melayani di tengah keluarga berarti mau mengutamakan kepentingan anggota keluarga yang lain dibanding dengan kepentingan diri kita sendiri. Melayani keluarga dapat kita wujudkan dengan cara mau mengalah, mau mengampuni, mau selalu mengasihi, dan menolong satu dengan yang lain. Melayani di tengah keluarga juga dapat kita wujudkan dengan menghindarkan mereka dari perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Orang-orang dengan tipe bahasa kasih ini mempunyai prinsip. Tindakan nyata selalu lebih baik daripada kata-kata. Kadang-kadang mereka tidak banyak bicara, yang penting bekerja. Mereka adalah tipe orang yang murah hati dalam memberikan pertolongan dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Suami yang melayani istri adalah suami yang mampu menjadi imam bagi keluarganya. Seperti halnya di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 yang berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kehadiran fungsi imam untuk menyerahkan seluruh hidupnya menjadi penghubung antara keluarganya dengan Tuhan lewat doa-doanya. Fungsi imam juga berfungsi untuk menguduskan istri dengan firman Tuhan dan mengasihi istrinya seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Suami harus benar-benar paham bahwa istri adalah rekan seperjalanan, partner dalam seluruh aspek kehidupan, mulai diucapkannya janji nikah sampai maut memisahkan. Jadi janganlah kita punya anggapan istri itu wajib melayani suami, maka bisa seenaknya sendiri. Nyuruh ini, nyuruh itu, bahkan tanpa mengetahui kekuatan fisik istri yang juga ada batasnya. Istri juga memiliki tangki emosi yang harus dipenuhi. Jika istri saudara kelelahan, ya bantulah dia. Tidak perlu gengsi. Bahasa kerennya tidak perlu jaim atau jaga image. Yang namanya pasangan hidup ya harus saling mengisi, bukan jaga gengsi. Suami mencuci baju, mencuci piring,
atau bahkan membantu istri memasak di dapur. Itu sesuatu hal yang wajar. Pekerjaan rumah kelar, istri senang. Bukankah kita bahagia melihat istri kita senang? Demikian pula istri juga harus mampu melayani suaminya, yakni dengan menjadi istri yang bijaksana. Amsal pasal 14 ayat pertama mengatakan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Menjadi istri yang memiliki kualitas membangun dalam keluarga, yakni dengan menjadi pribadi yang lemah lembut, mau diajar, mau berubah, menjadi istri yang pemaaf, serta menjadi istri yang mampu membawa damai sejahtera dalam keluarganya. Seorang istri juga harus mampu menjadi radar bagi suaminya, yakni dengan memiliki kepekaan yang lebih kuat daripada suaminya. Dengan menjaganya melalui kebenaran firman Tuhan yang direnungkan setiap hari, sehingga dengan kepekaan itu mampu menolong suaminya. Istri memang sepatutnya melayani seluruh kebutuhan dan urusan suami. Ya, kita harus menyadari itu semua. Itu sudah menjadi kewajiban, sudah menjadi panggilan hidup. Yang harus istri lakukan adalah menjaga komunikasi bersama suaminya. Kalau capek, ya bilang baik-baik. Entah suami saudara mengerti dan memahaminya. Jangan sungkan meminta bantuan suami. Dan satu lagi, jangan menganggap istri itu adalah seorang pembantu. Itu salah besar. Para istri memasak juga untuk dinikmati bersama dengan suaminya, bukan? Melayani suami dengan baik juga jadinya menyenangkan suami, bukan? Apa tidak bahagia bila melihat suami senang dengan masakan kita? Kita pasti bahagia. Suami adalah pasangan hidup, bukan majikan. Jadi stratanya sama di hadapan Tuhan. Yang beda adalah pada umumnya suami bekerja di luar rumah, sedangkan istri di dalam rumah. Tapi ya sama-sama bekerja. Intinya menunjukkan kesediaan untuk menolong dan meringankan beban satu dengan yang lain. Ada beberapa ciri seorang yang memiliki tipe ini adalah mereka yang sangat suka dilayani waktu makan, suka disiapkan koper dan perlengkapannya kalau mau bepergian. Seseorang dengan tipe bahasa kasih ini akan memberikan suatu kebahagiaan tersendiri di saat ada seseorang yang melayani dirinya. Dia akan merasa senang ketika ada seseorang yang mau melayani. Merasa dicintai kalau dilayani. Hindarkan mengabaikan, menunda, atau lupa mengerjakan tugas yang besar maupun yang kecil. Di tengah-tengah hidup berkeluarga, marilah kita menghidupi sikap hamba yang selalu saling melayani satu dengan yang lain. Dan senantiasa bersedia melayani. Jika setiap orang menghidupi sikap seorang hamba, tentu kehidupan kita akan dipenuhi dengan sukacita yang meluap-luap. Sebab tidak ada orang yang merasa paling baik dan lebih mampu. Dengan memiliki sikap seorang hamba, keluarga tidak lagi menjadi keluarga yang hanya menuntut anggota keluarganya yang baik.
tetapi menjadi keluarga yang saling mendukung dan ingin memberi yang terbaik satu sama lain. Hal ini dapat menumbuhkan sikap kedekatan satu dengan yang lain, juga perasaan diterima dan dihargai serta didukung untuk melakukan hal-hal yang baik, sehingga keluarga kita senantiasa penuh dengan cinta dan kasih. Ketika semua peranan dan fungsi dapat dilakukan dengan baik dan maksimal serta seimbang, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Selamat menerapkan prinsip kasih Tuhan, yakni dengan melayani pasangan hidup kita. Quotes hari ini, bangunlah hubungan yang kuat, utuh dan erat dalam keluarga. Isilah hubungan itu dengan saling melayani. Keluargaku adalah surgaku. Tuhan Yesus memberkati.